Ayo kita sama-sama berbuat untuk kota kita tercinta Samarinda. Karena Samarinda adalah kita, Samarinda kebanggaan kita. Dan kita semua yang hadir di sini harus bangga menjadi orang Samarinda. Setuju? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, shalom, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Setinggi puji sedalam syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, izin serta karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini sembari bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangkaian acara penyerahan Probebaya tahun 2023 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kegiatan kita pada hari ini. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini ialah salah satu program unggulan wali kota dan wakil wali kota kebanggaan kita, yaitu program berbasis lingkungan RT yang menggerakkan swadaya warganya langsung untuk membangun lingkungannya. Dan ini adalah tahun kedua pelaksanaan Probebaya yang mana manfaat positifnya sangat dirasakan oleh seluruh warga kota Samarinda. Betul begitu Bapak Ibu? Memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk kelancaran acara ini. Mari bersama-sama kita memanjatkan doa, dan pembacaan doa akan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir kepada Bapak Intiko SAG MAG. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi di jalalika wajhikal karim wa azimi wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa anta lam tazzal bidzalika ahla wa nahnu abiduka riqqa. Allahumma ya Allah ya Rabbana, dengan mengucapkan puji beriring syukur kami persembahkan hanya kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan penyerahan Probebaya Kecamatan Samarinda Ilir. Pinta dan mohon kami hidayah dan inayah-Mu kiranya menyirami dan mewarnai kegiatan ini dengan penuh hikmah dan barakah. Ya Allah, ya Alim, ya Fattah, jadikanlah kami orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan, apapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah pekerjaan kami untuk mengayuh langkah pasti bersama-sama membangun dan mengabdikan diri. Ya Allah, hindarkanlah kami dari fitnah dan adu domba, bebaskan kami dari belenggu dosa dan nista, jauhkanlah daerah kami dari bencana dan malapetaka. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda! 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 Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kencang dong, semangat dong. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan suatu nikmat sehat sehingga kita dapat hadir dalam rangkaian acara hari ini. Tak lupa selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan kita sekalian. Moga selalu mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kecamatan Samanda Ilir merupakan salah satu titik pusat perniagaan industri rumah tangga, tempat hiburan, terutama di sektor kuliner, yang memiliki luasan 1.778 hektar. Kalau dibandingkan dari 10 kecamatan, mungkin Samanda Ilir yang paling halus, ujar bahasa Banjarnya, daripada kecamatan yang lain. Paling jauh saingannya kecamatan kota. Dengan jumlah penduduk 74.283 jiwa, kemudian dibagi ada 5 kelurahan. Ini Kelurahan Selili, Kelurahan Suedama, Kelurahan Sudomulyo, Sidodamai, Kelurahan Pelita, dan 189 RT yang ada. Bapak Wali Kota, izinkan saya membaca pantun sebelum melaporkan program dan kegiatan Probobaya di kelurahan sekecamatan Samanda Ilir. Jadi begini pantunnya. Oh iya, Pak Sekda, selamat datang Pak. Aku dimarahinnya kena. Dari Sebulu dan Muara Kaman menuju kota Samarinda. Mari kita wujudkan bersama Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Jalan-jalan di kota pusat peradaban, bertemu dengan Bapak Wali Kota. Jangan lupa Probobaya agar terwujud perubahan kota Samarinda. Nah, kalau Pak Wali Kota bertepuk tangan hebat sudah kayaknya. Terima kasih Pak, izin. Bapak Wali Kota dan semua undangan yang kami hormati, dalam rangka kegiatan Probobaya dari 189 RT sekecamatan Samanda Ilir yang terbagi dalam 17 Pokmas, semua mendapat anggaran program Probobaya tahun 2023 sebesar 18 miliar 900 juta rupiah. Ganal ini, aku juga pernah melihat duitnya. RT yang merasai dengan Pokmasnya. Sedangkan dana yang terserap dari Probobaya sampai ini per 31 September 2023 sebesar 15 miliar 214 juta 801 ribu rupiah. Dengan realisasi keuangan yang telah mencapai 80,50% dan realisasi fisik yang telah mencapai 85%. Adapun dana swadaya masyarakat sebesar 80.235.000 rupiah. Sudah ada tepuk tangannya. Sebenarnya swadaya itu yang harus kita tingkatkan. Adapun pelaksanaan dari 189 ET tersebut dilaksanakan secara serentak sesuai wilayah kelurahan masing-masing, baik Sapras maupun pemberdayaan. Adapun kegiatan Sapras diantaranya 1, semenisasi jalan gang panjang 3.149 meter persegi, rehab paret atau drainase sepanjang 2,76 meter persegi, pembuatan gapura 18 unit, pembangunan jembatan kayu ulin 6 paket, pemasangan penerangan jalan lingkungan 178 titik, pengadaan CCTV 141 paket, peralatan kesehatan untuk posyandu 13 paket, kemudian pengadaan gerobak sampah 12 unit, pengadaan mesin portable pemadam kebakaran 15 unit, kemudian ke-10 pengadaan sound system dan sejenisnya 20 unit, pengadaan apar tabung 5 kg 181 buah,
Kemudian renovasi langgar 9 paket. Itu kegiatan saprasnya. Kemudian untuk kegiatan pemberdayaan, 1, bantuan sembako 2015 paket, pembayaran iuran kesehatan Januari sampai Desember 2023, 343 orang, pemberian bantuan makanan tambahan, vitamin 1030 orang, pelaksanaan dasawisma 9010 orang, maksud saya 910 orang, kemudian pengadaan perlengkapan dan peralatan sekolah 509 orang. Sosialisasi kegiatan Kadar Posyandu dan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan balita atau stunting, karena ini juga harus kita kurangi atau kita hilangkan masalah stunting di Kota Samarinda sesuai anjuran arahan dari Pak Wali Kota. Ini 56 orang. Kemudian pelaksanaan dasawisma 910 orang. Pelatihan menjahit 12 orang, pelatihan mengemudi 70 orang, pelatihan teknisi HP 8 orang, pelatihan membatik 5 orang, tambah lagi pelatihan tapi di luar daripada Pokmas, ini sudah dilaksanakan. Ini berkat kerjasama BLKI juga Dekranasda Kota Samarinda, sudah dilaksanakan. Insya Allah ilmu yang didapat akan disebarluaskan pada masyarakat untuk membatik cetak maupun tulis. Kemudian pelatihan tata rias pengantin 36 orang. Dan kami yakin dan percaya setelah melihat langsung di lapangan bahwa terlaksananya program Perbuaya ini, insya Allah visi dan misi Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Samarinda terrealisasi dengan optimal. Yang dibuktikan dengan terwujudnya dan terciptanya pemerataan pembangunan, pengembangan wirausaha baru, terciptanya lapangan kerja, hingga menumbuhkan geliat perekonomian dan mengurangi kemiskinan di Kecamatan Samarinda Ilir, khususnya dan di Kota Samarinda pada umumnya. Di samping itu juga saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kecamatan Samarinda Ilir, khususnya Kelurahan Sungai Dama, karena ini juga pesan yang perlu kita dukung. Ini juga adalah istilahnya perencanaan strategis dari Bapak Wali Kota, perlu kita dukung sepenuhnya kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan strategis yaitu pembangunan tunnel atau terowongan yang digagas oleh Bapak Wali Kota, kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat untuk kelancaran pembangunan tersebut. Kemudian pesan kedua, dukungan juga terhadap normalisasi di aliran sungai Karangmumus di samping pasar Sungai Dama Lama dan seterusnya. Dan beberapa hari yang lalu sudah ditinjau oleh Pak Wali Kota beserta rombongan. Dan insya Allah dalam perubahan akan dilaksanakan normalisasi anak sungai Karangmumus di sepanjang Sungai Dama dan juga termasuk wilayah Kelurahan Sidodamai. Nah, mohon dukungannya juga itu supaya tidak ada lagi genangan di Jalan Damai. Kemudian selanjutnya ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Samarinda atas dukungan penggunaan halaman gedung ini. Kemudian juga terima kasih kepada Kabak Umum, Kabak Tata Pemerintahan, Kabak Protokol dan pimpinan atas dukungan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pendukung acara ini baik langsung maupun tidak langsung. Sekiranya dalam kegiatan atau acara ini ada kekurangan dan kehilapan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kekurangan dalam acara atau kegiatan ini. Demikian laporan ini kami sampaikan dan selanjutnya mohon izin Bapak Wali Kota dengan hormat untuk memberikan
sambutan dan arahan sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat Kelurahan Kecamatan Samarinda Ilir. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya iri, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wali Kota, saya ingin mewakili Ketua RT se-Kecamatan Samarinda Ilir, yaitu mengucapkan terima kasih banyak atas program Probebaya ini Pak. Terutama saya mewakili Ketua RT dan diri saya pribadi terutama. Ini langsung saja Pak, dari hati saya, dari dulu Pak, kami terutama di Jalan Jelawat Gang 9 di atas gunung itu Pak, tidak pernah namanya pembangunan. Jadi pembangunan kami itu seluruhnya swadaya Pak. Dengan adanya program Probebaya ini, alhamdulillah di tempat saya khususnya di atas gunung, insya Allah bapak-bapak yang di depan ini Pak Arif sudah melihat di tempat kami Pak. Dulunya jalannya sempit, sekitar 1 meter lebih dikit aja Pak. Tapi dengan adanya program Probebaya khususnya di bidang infrastruktur ini Pak, jalan kami sudah 2 meter Pak. Jadi kalau lewat jalan itu, naik turun motor itu bisa gini Pak, kalau dulu bergantian. Jadi sangat kami rasakan perubahannya dalam bidang infrastruktur itu Pak. Terutama itu, semenisasi. Yang kedua di dalam pemberdayaan, kami dari Pokmas JB khususnya Kelurahan Sidomulyo itu pelatihan Pak. Pelatihan begitu juga karena sebelum kita mengambil keputusan pelatihan itu Pak, kita rembuk dulu. Jadi ada warga yang minta ini gitu Pak. Saya mau ini Bu, buat pelatihan ini biar bisa kerja ini. Jadi dengan adanya program pemberdayaan di Probebaya ini, warga kami sangat senang Pak, khususnya saya di Kelurahan Sidomulyo. Satu lagi program Probebaya ini Dasawisma Pak, karena diwajibkan setiap RT ada Dasawisma. Di tempat saya dulunya belum ada, sekarang alhamdulillah sudah ada. Jadi Bapak bisa lihat ibu-ibunya itu sekarang seragamnya banyak Pak. Itu yang baru-baru itu kayaknya ya kelompok Dasawisma. Sekarang adanya terutama tempat saya itu senam Pak. Jadi nanti Bapak jangan heran di FB itu postingannya ibu-ibu tuh senam sore, minggu pagi pada senam. Jadi dengan adanya diwajibkan Dasawisma itu Pak, bermanfaat bagi kami ibu-ibu, tempat berkumpulnya ibu-ibu ngumpul Pak. Kalau dulu-dulunya kan kurang Pak, paling yasinan aja gitu. Jadi dengan Dasawisma ini, ibu ini ada wadah tempat berkumpul. Selain itu kegiatannya juga ada, namanya ibu-ibu Pak, pasti ditambah dengan arisan kecil-kecilan. Akhirnya bisa membeli baju seragam dengan swadayanya itu sendiri. Nah, jadi ini singkat, insya Allah ini pesan memang dari kami, rasa terima kasih kami kepada Bapak dengan adanya program gagasan ini Probebaya, sangat bermanfaat, sangat memberi perubahan banyak bagi kami. Terutama saya Pak yang di atas gunung itu, kalau di bawah bisa masih Pak kena PU. Kalau kami yang di atas gunung tuh jarang Pak, hampir enggak. Dari saya kecil sampai saya tua gini belum ada. Dan itu saja Pak, dari saya kurang lebihnya mohon maaf dalam kata-kata saya atau testimoni saya ini menyinggung bapak-bapak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya satu lagi Pak, doakan kami. Saya mewakili Ketua RT se-Kecamatan Ilir menjadi Ketua RT yang amanah, yang jujur, yang bijaksana dalam menjalankan amanah-amanah dari Bapak dengan adanya program Probebaya yang dananya lumayan Pak. Jadi doakan kami tetap menjadi Ketua RT yang amanah. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala murdiyana waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekda Kota Samarinda beserta asisten 1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang saya hormati yang mewakili pimpinan DPRD Kota Samarinda, Pak Denny, yang saya hormati seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, disertai dengan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Samarinda dari atas sampai ke bawah. Yang saya hormati Pak Camat Samarinda Ilir beserta Ibu, beserta seluruh jajaran kecamatan, mulai Pak Sekretaris sampai kasih-kasihnya, tanpa kecuali, beserta seluruh jajaran TP PKK kecamatan sampai ke kelurahan. Yang saya hormati juga seluruh teman-teman Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kecamatan. Hadir Pak Dan Ramil ini, Pak Samsuni dan Ramil segala penjuru. Seluruh penjuru mata angin beliau di mana-mana. Beliau menangani juga dari semua urusan, baik di alam nyata sampai di alam gaib. Yang saya hormati juga Pak Kapolsek, terima kasih. Bapak Navigasi, pimpinan Navigasi Samarinda yang hari ini kita tempati, tempat yang sangat indah ini, lapang, selapang dengan hati kita semua. Yang saya hormati Ketua dan anggota TWAP, yang saya hormati seluruh ketua dan anggota tim pendamping Pokmas Probebaya Kecamatan Samarinda Ilir, serta yang tak dapat juga kita pisahkan dari rasa hormat dan membanggakan kita semua, seluruh ketua RT sekecamatan Samarinda Ilir, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, tamu-tamu kehormatan, para pejabat, baik pejabat TNI, pejabat Polri dan pejabat sipil. Pendek kata semua tokoh-tokoh masyarakat yang tak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taksim saya kepada Bapak dan Ibu semua. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, rahmat dan karunia-Nya serta keberkahan yang kita terus menerus peroleh dan rasakan, termasuk nikmat sehat dan kesempatan kita bisa berkumpul pada pagi hingga siang hari ini dalam rangka acara penyerahan bantuan Probebaya tahun 2023 di Kecamatan Samarinda Ilir. Salawat dan salam
Juga kita tak lupa selalu persembahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada bulan ini masih fase akhir dari bulan Rabiul Awal. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, seperti dalam sambutan-sambutan saya sebelumnya, Probebaya, program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, adalah kegiatan dan program yang sejak semula, bahkan sebelum saya menjadi wali kota, telah saya gagas. Gagasan ini tidak lahir kebetulan, tapi gagasan ini lahir dari pikiran yang mendalam, dari analisis yang komprehensif. Lalu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Saat itu sebahagian orang mencibir, bohong, janji. Biasa kalau orang mau jadi calon katanya, banyak janji. Dari mana uangnya? Di Musremban aja kita bertengkar, berkaisan. Apalagi ini berjanji 100 juta per RT per tahun. Kesah, ujar orang pada saat itu. Bujur kada? Apa yang terjadi sekarang? Yang dikesahkan bahwa hanya kesah, janji, bohong. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua berkat kekompakan bisa membuktikan. Dilaporkan kepada saya, Pak Wali, ya sekarang alhamdulillah di Musremban tidak terlalu ribut lagi, tidak terlalu bertumpuk-tumpuk lagi proposal. Karena dulu Musrembang, proposal yang diusulkan dari tahun ke tahun belum tentu lagi berhasil. Alhamdulillah dengan Probebaya ini, kegiatan yang diusulkan masyarakat dapat dilaksanakan secara bertahap. Dan mereka senang dengan program ini karena selain bisa melaksanakan, mereka juga bisa dibimbing. Agar mereka bisa melaksanakannya dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak manfaat yang besar bagi masyarakat di lingkungan RT masing-masing. Seperti tadi yang ditestimonikan oleh Ibu Ketua RT. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita programkan alokasi anggaran 100 juta per RT per tahun? Selama ini pembangunan itu diinisiasi, dipikirkan semata-mata oleh pemerintah dari atas. Seolah-olah terkesan bahwa apabila pembangunan diserahkan kepada rakyat, maka bisa jadi kacau balau, hancur dan berantakan. Akhirnya pembangunan kita tidak merata. Jadilah Musrembang kelurahan, Musrembang kecamatan, sampai Musrembang tingkat kota. Harapan rakyat, paritnya diperbaiki, jalannya disemenisasi, orang miskinnya diurusi. Yang tidak mampu bayar iuran BPJS berharap ada yang bayarkan. Kelompok-kelompok kerukuan kematian juga diperbaiki. Tidak bisa maksimal karena perencanaannya pembangunan selama ini berasal dari atas mata-mata. Dalam ilmu manajemen disebut dengan top down management, top down planning, perencanaan dari atas. Sekarang zamannya sudah berubah. Kita tidak boleh menganggap masyarakat dan rakyat itu hanya sebagai objek pembangunan. Tapi masyarakat dan warga itu merupakan subjek dari pembangunan. Apa yang dimaksud merubah
dari hanya semata-mata menjadikan rakyat warga itu sebagai subjek pembangunan. Selama ini hanya wali kota, kepala bapeda, sekda, asisten, camat, lurah yang dianggap paling tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Padahal sesungguhnya kita harus membalik. Sebelum kita buat perencanaan, kita harus tanya kepada warga apa yang mereka butuhkan. Betul? Itu maknanya. Dari top down planning menjadi bottom up planning, perencanaan dari bawah. Sering diistilahkan manajemen salah garuk. Betisnya yang gatal, lehernya yang digaruk. Kenapa? Karena dari atas menganggap rakyat itu butuh sendok, padahal sesungguhnya rakyatnya butuh piring. Belanja pembangunan beli sendok, padahal rakyat butuh piring. Karena tidak pernah melibatkan masyarakat atau pura-pura tidak melibatkan warga dalam proses perencanaan pembangunan. Nah, kita berikanlah Probebaya ini 100 juta per RT per tahun. Direncanakan melalui rembuk warga. Direncanakan sendiri oleh warga. Pemerintah hanya menyiapkan duitnya. Nih duit 100 juta, rencanakan apa yang paling dibutuhkan oleh wargamu kepada ketua-ketua RT. Rembuk. Tidak boleh juga ketua RT tidur, tiba-tiba bangun pagi, lalu mendaftarkan ini yang dibutuhkan oleh warga sebelum ia mengajak warganya berembuk. Akhirnya musyawarah berlangsung, rakyat dilibatkan, warga dilibatkan, ini yang dibutuhkan. Jadilah dilaksanakan program itu oleh rakyat sendiri. Kita tidak menunjuk kontraktor, kita tidak menunjuk lembaga atau perusahaan pengadaan barang dan jasa seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi dilaksanakan oleh Pokmas. Kita bersyukur kualitasnya semakin tahun ditingkatkan. Karena tujuan kita bukan sekedar menghadirkan gang yang bagus, jalan yang tersemenisasi, tapi sekaligus kegiatan itu berdampak pada bergeraknya perekonomian masyarakat. Contohnya apa? Kalau kita mensemenisasi jalan butuh tenaga, jangan panggil tenaga dari luar RT itu. Dahulukan warga yang butuh pekerjaan di lingkungan RT itu. Kalau begawi butuh kopi, butuh teh, butuh singkong, belilah di warung di lingkungan RT itu. Jika butuh makan, mintalah. Maksudnya yang kita libatkan emak-emak, ibu-ibu di RT itu. Supaya semua terlibat. Kalau belanja kopinya, belanja berasnya, belanja gulanya, belanja pakunya, belanja semennya, di warung yang ada di lingkungan itu, maka uangnya berputar-putar di lingkungan itu. Dan akhirnya kampung itu juga bergerak ekonominya. Tidak ada lagi alasan karena seluruh RT sudah mendapatkan itu. Jadi wali kota ini, pemerintah kota ini berpikir bukan cuma kita hadirkan infrastruktur, tapi kegiatan itu berdampak pada bergeraknya roda ekonomi di tingkat RT itu. Makanya kita buat yang namanya badan usaha milik RT. Pertama kali di Indonesia dilembagakan BUMRT berangkat dari kota Samarinda. Probebaya menghadirkan salah satu programnya pengadaan kursi hajatan misalnya. Tenda hajatan. Setelah itu jangan serba gratis, tapi sekaligus tidak membebani masyarakat. Karena ini barang sudah dibagikan kepada masyarakat melalui ketua RT. Besok-besok
Kalau ada tahlilan, ada selamatan, ada mauludan, ada hajatan, si warga yang biasanya menyewa dari luar 600.000 tenda atau 1 juta tenda berikut kursinya kepada masyarakat diharapkan memberi kontribusi entah itu 10.000, entah itu 20.000 untuk masuk ke kas BUMRT. Nanti BUMRT-nya atas uang yang terkumpul itu dikembalikan untuk mengurusi lingkungan itu. Misalnya sampah, sumbangan pada orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Ada satu yang saya kunjungi di Gunung Lingai. Bagus sekali. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilatih bikin budidaya perikanan, setiap 2 minggu sekali mereka panen, mereka sumbangkan 5.000 rupiah masuk ke kas RT. Dan Bapak tahu enggak, dari sumbangan 5.000 setiap kali panen itu sekarang sudah mampu, dari kumpulan uang 5.000 itu mereka mampu menimbun jalan yang sangat panjang dari 5.000 rupiah itu. Bukan soal sumbangannya, tapi di sini soal kebersamaannya. Di sini soal uang 5.000, 10.000 itu bukan soal kita mengeluarkan sumbangan, tapi soal bagaimana kampung itu dibangun oleh kita sendiri. Kita harus meninggalkan sudah cara-cara menjadi tidak mengurusi kampung sendiri, menjadi peduli pada kampung sendiri. Contoh, Assalamualaikum Pak Wali. Ya, salam. Kami ini mau buang sampah, tapi tidak ada TPS di dekat sini. Makanya kami buang sampah tidak lagi di TPS. Itu warga yang cari alasan. Kenapa bisa cari alasan? Tidak salah. Hanya harus kita edukasi. Kalau pemerintah ini punya lahan di semua RT, hari ini juga kita bangun TPS-nya di lingkungan RT itu. Dan tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Ada lagi tanah warganya lagi, jangan Pak dibangun di situ karena bau. Ya sudah, kalau begitu kita ubah cara berpikir kita. Kalaupun tidak ada TPS di lingkungan kita, marilah kita masukkan dalam kresek atau tempat, lalu berjuang sedikit, pakai motor, letakkanlah sampah pada TPS yang ada, walaupun mungkin sedikit jauh dari tempat kita. Kalau kesadaran ini muncul, insya Allah setahun ke depan Samarinda semakin bersih dari sampah-sampah yang selama ini dikenal banyak orang bahwa Samarinda itu sampah, identiknya sampah. Dulu di Probebaya saya sering istilahkan, Samarinda itu terkenal 3 bagi orang luar Samarinda. Samarinda itu pertama rigat. Orang-orang di luar Samarinda mengenali Samarinda itu satu rigat. Kenapa? Sampahnya di mana-mana. Sekarang alhamdulillah kita bisa membalikkan anggapan orang luar. Samarinda yang tadinya rigat sekarang semakin bersih. Ditambah lagi gotong royong yang dilakukan oleh Pak RT, Pak Lurah 2 kali dalam 1 bulan. Makin menjadi bersih. Memang belum bisa kinclong. Kenapa belum bisa kinclong? Ini kebiasaan puluhan tahun, harus terus menerus diusahakan sehingga perilaku kita menjadi perilaku yang hidup bersih. Sabar saja, pasti nanti semua masyarakat dan warga akan sepenuhnya peduli pada kebersihan. Bahwa hari ini masih 1-2 warga Bapak di RT yang belum termotivasi besar, sabar saja, minta doa sama Tuhan supaya kebersihan kota ini, masyarakat dan warga terlibat secara penuh. Tapi kita pemimpin, ketua RT, lurah, berikan terus contoh supaya masyarakat sadar bahwa lingkungan yang bersih bukan cuma tanggung jawabnya ketua RT, bukan cuma tanggung jawabnya lurah, tapi tanggung jawab seluruh warga kota.
Itulah makna Probebaya. Jadi urusan kebersihan, urusan pemberdayaan. Tadi saya dengar ada pelatihan bikin kue, pelatihan menjahit, pelatihan salon, pelatihan mengendarai kendaraan. Supaya apa? Setelah kita latih, Bapak Ibu sekalian, bisa menggunakan kemampuannya dari pelatihan itu, lalu menjadi seorang yang memiliki usaha mandiri. Pak Wali, ya, kami sudah bisa bikin wadai, tapi modal kami tidak ada. Sekarang di Bangkal Timtara, ada dari BPD di sini? Ya. Di Bangkal Timtara di BPD, kita sudah menempatkan uang 15 miliar rupiah. Berupa kredit tanpa bunga, tanpa agunan. Seorang warga yang memiliki usaha atau mau punya usaha dapat meminjam atau memperoleh kredit hingga 20 sampai 25 juta tanpa bunga, tanpa agunan. Datanglah ke BPD. Kalau misalnya Bapak Ibu dipersulit di sana, nanti lapor ke camatnya dan kelurahnya. Yang penting bertanggung jawab mengurus terhadap kredit yang sudah diambil. Nanti BPD-nya yang akan menilai. Ini usaha mungkin Bapak Ibu mengusulkan 20 juta, tapi penilaian ini cukup dengan 5 juta sudah bida jalan usaha, kemungkinan akan dikasih 5 juta. Kenapa tanpa agunan, tanpa bunga? Dulu ke saya beberapa warga, Pak, kami memang bisa mengurus kredit, tapi di sana butuh sertifikat tanah, butuh BPKP motor, mobil. Boro-boro Pak punya sertifikat tanah, kami aja masih nyewa di Bangsalang. Kalau begitu berarti kan tidak bisa dapat kredit. Jangankan sertifikat, masih nyewa di Bangsalang, masih kos. Itu sebabnya kredit yang ada di BPD sekarang namanya kredit bertuah. Adalah kredit yang tidak berbunga dan tidak memerlukan agunan. Lalu agunannya apa Pak Wali? Agunannya usaha kita. Jadi kalau punya misalnya warung soto, itu difoto, lalu kemudian itu dibawa alasannya ke BPD, nanti minta formulirnya ke BPD. Timnya BPD akan turun. Betulkah ini Pak Kumis punya warung soto? Pokoknya habis hari ini Pak Kumis. Oh betul, dilihatlah warung sotonya. Dikasihlah modal karena ini nanti dibimbing juga. Harapan kita setelah memperoleh kredit itu dibayar cicilannya secara tertib supaya tahun depan orang yang tidak mampu, orang yang sudah dilatih dapat lagi menggunakannya karena prinsipnya bergulir. Kenapa? Karena warga yang tidak mampu, warga yang miskin tidak boleh terus-menerus hanya diberikan bantuan lalu habis. Tapi bagaimana ia memiliki kemampuan? Oleh sebab itu melalui program Probebaya mereka dilatih agar mereka bisa punya usaha. Yang mau usaha bikin wadai dilatih bagaimana bisa bikin kue dengan baik. Yang mau jadi sopir, yang mau jadi bekerja di perusahaan, kita latih ia untuk membawa kendaraan. Apakah SIM kendaraan taksi atau mungkin ia ingin menjadi sopir driver di perusahaan. Kita lagi menjadi SIM B2 dan lain sebagainya. Pendek kata, saya mohon kepada ketua-ketua RT identifikasi warganya, pelatihan kewirausahaan di 2024 harus semakin dibutuhkan oleh rakyat. Tapi kita salut Bapak Ibu sekalian, laporan camat tadi itu tinggal 3% realisasinya. Nah, ini waktu kita sudah
Tanggal 15 sampai 17 Desember itu batas terakhir penagihan di kas daerah. Jadi jangan sampai ketua-ketua RT, Pokmas, ingat batas kita melakukan penagihan terhadap pembayaran kegiatan Probebaya hanya sampai tanggal 15 Desember, 17 Desember sudah tutup buku. Itu. Yang kedua, ingat program Probebaya untuk 2024 betul-betul disusun dengan baik, bermanfaat untuk masyarakat lebih baik lagi. Jadi Pokmas pendamping semua bekerja dengan baik. Jumlah Probebaya di Kecamatan Samarinda Ilir tadi Pak Camat sudah laporkan 18,9 miliar. Dan Bapak Ibu sekalian, luar biasa hasilnya. Ini saja yang saya mau sampaikan. Yang pasti di mana-mana semua sudah, saya tidak mengulang-ulang lagi bahwa Probebaya sangat bermanfaat buat masyarakat. Betul? Saya ingatkan ada satu hadis Nabi dan semua agama mengajarkan itu. Kata Rasulullah, ya Aba Darrah, ya Aba Zarrah, innaka daifun wa innaha al-amanatu. Hai Abu Zar, mengapa kamu mau mengambil jabatan itu? Innaka daifun li amanatu, padahal jabatan itu adalah amanah. Wa innaha hijiyun, dan amanatu. Illa min ahaza wa hakaha alaihi fiha. Kecuali bagi orang-orang yang kita yakini mampu menjalankan itu, amanah itu dengan baik dan benar. Jadi kalau kita mengambil amanah padahal tidak niat amanah, begitu pula yang memilih orang-orang yang tidak akan amanah, maka sama-sama kita tanggung dosanya di akhirat, dan sama-sama kita akan menikmati, melihat, menyaksikan akibatnya di dunia. Tapi kami pastikan Bapak Ibu semua, apa yang dilakukan pemerintah sekarang benar-benar berangkat dari keinginan ingin melihat kota ini semakin maju di masa-masa yang akan datang. Kita ingin menjadi contoh dan belajar terus. Kita yang diberi amanah oleh rakyat berusaha untuk melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Tidak seperti yang disindir oleh Nabi SAW tadi. Kita hanya berani menduduki jabatan tapi tidak berani untuk amanah. Doakan saya, sebagaimana tadi permintaan doa ketua-ketua RT, kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberi istiqomah, amanah di dalam membawa kepercayaan dari warga kota Samarinda dan mampu menjaga amanah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Pokoknya bergembira terus, jangan pernah cekcok, jangan rukun terus, karena dengan kerukunan itu kita akan mampu menjadi kota yang besar, kita akan menjadi kota yang membanggakan di Indonesia. Kita akan menjadi kota yang maju dan modern, tapi sekaligus kota yang selalu teringat dan terikat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kota yang selalu menjunjung tinggi dengan kebertuhanan kita, apapun agama kita. Insya Allah, kalau warganya selalu taat sesuai dengan ajaran agamanya, pemimpinnya amanah, mulai dari wali kotanya sampai ketua-ketua RT-nya, tokoh-tokoh masyarakatnya, pastilah kita akan menjadi kota yang baldatun, tayyibatun, warabbun ghafur. Kota yang selalu mendapat keberkahan, dan insya Allah kota yang selalu mendapat perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Pak Kumis minta maaf. Semua ketua-ketua RT minta maaf. Semua tokoh-tokoh masyarakat minta maaf. Kalau masih ada yang kurang, kami akan berusaha sekeras-kerasnya, sebaik-baiknya, seamanah-amanahnya. Mohon doakan. Karena saya juga manusia biasa, anggota saya di pemerintahan kota juga adalah rombongan manusia biasa. Dengan doa ibu bapak semua,
insya Allah memperkuat kami dan semoga kami terus berada di jalan yang benar. Amin. Doakan juga TNI Polri dan seluruh kejaksaan, pengadilan, unsur Forkopimda yang terus menerus bersama dengan rakyat. Kita harus mengapresiasi TNI Polri, kejaksaan, pengadilan, unsur Forkopimda yang lain yang selalu tidak pernah berpisah dengan masyarakat. Gotong royong hadir, ada kesulitan hadir, tapi giliran kalian selamatan tidak diundang. Tapi alhamdulillah sekarang saya lihat Babinsa, Babin Kantipmasnya berbaur dengan RT-RT dan Ramil, Kapolseknya berbaur dengan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Wali kotanya berbaur dengan Kapolres, Danrem, Dandim, semua Kajari, ketua pengadilan. Semakin kita rukun, maka insya Allah keberkahan Tuhan itu akan selalu datang. Jangan mudah terprovokasi. Pemimpin itu kalau masih ada yang kurang jangan dicaci maki, doakan mereka agar mereka selalu mendapat hidayah dan petunjuk dari Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.